asuhan keperawatan antenatal. Mungkin sudah pernah dengar kata antenatal? Sudah. Apa artinya? Perawatan pada masa kehamilan. Baik, ya. Mungkin sudah semua pernah melihat ibu hamil, ya kan? Ya. Siapa yang belum pernah melihat ibu hamil? Ada? Ada? Ada ya? Jadi ibu hamil bisa kita lihat apakah ada di tetangga kita, di sekeliling kita. Jadi karena ibu hamil ini perlu dilakukan perawatan, maka kita belajar topiknya pada saat ini, asuhan keperawatan antenatal. Adapun tujuannya pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memberikan perawatan kepada ibu selama masa kehamilannya, supaya nanti diperoleh atau persalinan ibu itu diharapkan normal dan bayi yang dilahirkan juga normal, atau istilahnya itu tujuannya adalah sehat. Sehat ibunya, sehat bayinya. Itulah tujuan daripada asuhan keperawatan antenatal ini. Jadi kita diharapkan mampu nanti memberikan asuhan keperawatan supaya diperoleh ibu dan anak yang sehat. Itu tujuan akhirnya. Kesehatan janin. Yang kedua, penentuan akurasi usia kehamilan. Yang ketiga, penilaian berkelanjutan status risiko dan penerapan manajemen risiko yang tepat. Contoh, bila ditemukan nanti ibu yang berisiko, kita pun melakukan manajemen dari risiko itu yang tepat. Contoh, kalau ibunya nanti berisiko dia dengan hipertensi, kita merujuknya ke tempat yang tepat supaya ditangani dengan baik, sehingga diperoleh nanti kesehatan ibu dan anaknya yang baik. Selanjutnya, rujukan ke sumber yang tepat. Nah, sudah tahu tadi risiko ibu hamil tadi, maka kita akan merujuk kemana? Contohnya ke spesialis, ya, ke spesialis pebidana, supaya nanti bisa ditangani dengan baik. Apa asuhan keperawatan itu? Ini sudah dipelajari di semester yang lalu, ya. Ada pengkajian. Nah, di dalam pengkajian itu ada nanti pengelompokan data. Apa lagi? Sudah dikumpulkan datanya, lalu dikelompokkan data subjek maupun data objek. Selanjutnya dianalisa. Dari analisa nanti setelah dianalisa baru nanti dirumuskan diagnosa. Ya. Nah, diagnosa keperawatan itu merupakan suatu masalah, ya kan? Ya enggak? Ya. Oke. Dari situ nanti setelah dapat rumusan diagnosanya, kita tetapkanlah diagnosa keperawatan, baru langkah selanjutnya masuk ke perencanaan. Nah, setelah kita rencanakan keperawatan, masuklah ke pelaksanaan. Dan selanjutnya tahap terakhir adalah evaluasi. Oke, bagus. Masih mengingat pelajaran sebelumnya. Nah, kita masuk ke pengkajian. Nah, di dalam pengkajian, salah satu tekniknya adalah wawancara. Nah, misalnya wawancara kepada pasien. Oke, di dalam wawancara, apa saja yang harus kita tanya? Yang pertama, alasan mencari perawatan. Biasanya ibu datang ke klinik atau ke rumah sakit mengatakan saya merasa hamil atau saya terlambat haid. Nah, seperti itu. Nah, kita tanya ibunya, sejak kapan dia merasa hamil atau sejak kapan dia berhenti haid. Nanti kamu catat di format pengkajian. Nah, selanjutnya kehamilan saat ini. Biasanya pasien datang karena adanya tanda-tanda presumpsi kehamilan. Saya mau tanya, biasanya tanda-tanda kehamilan itu apa? Mual. Ya. Mual bentar. Yang lain? Biasanya tahunnya sudah telat, Bu. Datang bulannya sudah telat atau berhenti haid dia, ya. Oke, bagus. Selanjutnya, riwayat obstetrik ginekologi. Apa yang perlu ditanya di riwayat ini? Ya, yang pertama mencakup usia menarse. Tahu menarse? Datang bulan pertama sekali pada remaja putri, ya. Kemudian riwayat menstruasi. Ditanyalah riwayat menstruasinya. Apakah teratur? Apakah
tidak teratur. Nah, selanjutnya infertilitas, mana tahu ada kemandulan. Kemudian riwayat PMS, tahu PMS? Penyakit menular seksual. Ya, penyakit menular seksual. Kemudian riwayat seksualnya. Kemudian semua riwayat kehamilan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada Bu? Ya. Siapa nama? Silakan berdiri. Nama saya Fahrizal Manali. Ya, pertanyaannya apa? Permisi izin bertanya. Ya, silakan. Kenapa perlu dikaji riwayat ginekologi? Kenapa perlu dikaji riwayat ginekologi? Oke, bagus pertanyaannya. Yang itu riwayat kebidanan, riwayat kandungan, namanya obstetrik ginekologi. Jadi riwayat kebidanan dan kandungan. Nah, ini perlu ditanya kenapa? Karena sangat berhubungan sekali dengan kehamilan seorang ibu. Menariknya umur berapa, ya? Orang yang terlalu muda untuk hamil itu resikonya juga besar. Kenapa? Karena belum matur organ-organ reproduksinya. Kemudian usianya yang terlalu tua itu terlalu berisiko juga untuk kehamilan dan persalinan. Kenapa? Karena sudah terlalu tua organ-organ reproduksinya. Kemudian riwayat menstruasinya bagaimana? Karena ini nanti menyangkut kesuburan seorang ibu. Selanjutnya riwayat PMS, penyakit menular seksual, ini sangat berisiko. Contoh riwayat dengan penyakit menular seksual itu contohnya apa? Penyakit menular HIV, ya itu cenderung ya. Tapi GO, tahu GO? Gonorrhea, ya gonorrhea tulisnya. Terus sipilis, raja singa, ya kan? Ini sangat berisiko terhadap ibu hamil. Bisa nanti melahirkan bayi dengan kondisi yang cacat. Nah, makanya kita perlu kaji. Bisa, Pandri? Paham? Paham. Nah, kemudian riwayat seksualnya, riwayat semua kehamilan ini sangat penting. Karena bila mana dia punya riwayat kebidanan yang jelek di masa yang lalu, itu akan berdampak kepada kehamilan sekarang. Sudah? Paham ya? Paham. Nah, jadi kita harus kaji atau tanya ibunya. Selanjutnya, riwayat medis. Menguraikan kondisi medis atau bedah dan yang dapat mempengaruhi kehamilan. Karena riwayat bedah, mana tahu dia pernah seksio sesarea. Ya, persalinan yang lalu misalnya di bedah. Ini merupakan ibu dengan risiko tinggi. Jangan coba-coba nanti partus atau melahirkan nanti di rumah, karena dia sudah berisiko. Kenapa dia dulu melahirkan dilakukan operasi atau pembedahan? Mungkin ini tanda tanya bagi si perawat atau si petugas. Apakah karena sempit tanggul? Kalau ibunya sempit tanggul, sama sekali tidak boleh lagi lahir normal, karena sudah panggulnya sempit, tidak bisa dilalui oleh janin. Nah, sehingga harus melakukan pembedahan. Kemudian ada pembedahan yang lain. Mana tahu dia pernah mengalami bioma uteri misalnya waktu anak gadis, ya. Ini akan berpengaruh, otomatis ada jaringan parut di uterusnya. Jadi sudah ada cacatnya. Nah, ini pun berisiko kepada si ibu, ya. Selanjutnya riwayat nutrisi. Kita perlu kaji karena komponen penting dalam riwayat prenatal. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Silakan. Sebut namanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Banjir. Di sini saya mau bertanya, Bu, apa pentingnya dikaji riwayat nutrisi pada ibu hamil? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, ya. Riwayat nutrisi perlu dikaji kepada ibu hamil. Nah, pada ibu hamil, kebutuhan nutrisi itu 2 kali lipat dibanding kebutuhan ibu yang tidak hamil. Karena dia harus mensuplai makanan kepada janin yang ada di dalam rahim atau di dalam kandungan. Jadi otomatis
kebutuhan nutrisinya itu bagaimana, tercukupi atau tidak. Bila mana tidak tercukupi, maka nanti ibu bisa saja melahirkan bayi berat badan lahir rendah. Yang disebut itu apa? BBLR. Ya, berat badan lahir rendah. Berarti ibunya kurang gizi selama hamil. Yang diharapkan berapa? Berat badan lahir normal pada bayi 2.500. Ya, betul ya? 2.500 gram atau 2,5 kilogram. Ya, karena itu nilai minimal. Ya, sampai 4 kilo itu masih batas normal. Kalau lebih dari 4 kilogram atau 4.000 gram itu sudah bayi yang terlalu besar, yang disebut giant baby. Jadi kita harus kaji nutrisinya karena si ibu jangan sampai malnutrisi. Oke? Sudah paham? Riwayat penggunaan obat-obatan kita harus kaji. Mana tahu ada menggunakan obat-obat tertentu yang berpengaruh terhadap kehamilan. Kemudian riwayat keluarga. Nah, tentang keluarga dekat, orang tua, saudara kandung dan anak-anak. Ini contoh, mana tahu ada riwayat genetiknya kembar, ya, atau riwayat-riwayat penyakit tertentu. Ini kita harus kaji. Kemudian riwayat sosial ekonomi karena berhubungan nanti ke pemenuhan nutrisi. Kemudian status perkawinan. Status perkawinan ini penting karena menyangkut psikologis si ibu. Bila mana kehamilan itu tidak diinginkan, ya, atau kehamilannya hamil di luar nikah, contohnya itu akan berdampak terhadap perkembangan janinnya. Juga akan berdampak kepada ibu nanti bagaimana dia bersalin, ya. Nah, sekarang ini kan banyak kriminal ya lakukan aborsi karena hamil di luar nikah, tidak ada yang bertanggung jawab. Ini bahaya. Nah, kemudian latar belakang budaya, karena budaya-budaya tertentu itu berpengaruh sekali kepada ibu hamil. Ada budaya yang tidak mengizinkan suami tidak boleh mendampingi ibu atau istrinya melahirkan, ya. Ada budaya-budaya tertentu seperti itu bisa nanti berdampak kepada kesehatan si ibu. Kemudian status sosial ekonomi ini sudah jelas di dalam pemenuhan kebutuhan, salah satu nutrisi, persalinannya, ya, gizi si ibu nanti setelah partus ini perlu dikaji. Oke, pemeriksaan fisik. Kita melakukan pemeriksaan fisik head to toe, kemudian pemeriksaan lab, ya. Untuk pemeriksaan fisik kita perlukan peralatan, ya. Saya tunjukkan salah satunya stetoskop. Ini ada monoral, ya, stetoskop monoral, ada termometer, kemudian ada tensimeter. Sudah gunanya? Sudah. Tensimeter dan stetoskop untuk mengukur tekanan darah ibu, ya. Salah satunya yang berpengaruh itu tekanan darah si ibu itu harus betul-betul kita tahu karena berpengaruh terhadap kehamilan. Kemudian mengukur suhu tubuh, mana tahu ada demam. Ini untuk apa? Apa, Mariano? Untuk mendengarkan denyut jantung janin pada saat kita melakukan palpasi, ya. Masih ingat palpasinya apa? Masih, Bu. Apa itu? Palpasi Leopold, ya. Kita menghitungnya nanti kita bahas selanjutnya. Oke, ini salah satu peralatan yang kita gunakan. Oh, ada satu lagi, pitameter. Untuk apa? Nanti untuk menentukan tinggi fundus beri. Dari sana kita tahu tinggi fundusnya, nanti tahulah kita apanya. Usia kehamilan, betul. Udah paham ya? Oke. Head to toe, kepala dan leher, dada, jantung, payudara, kemudian kulit, ekstremitas, abdomen, panggul, vagina, vulva, ya. Ini perlu dikaji. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Bu, Silakan. Bu, tadi kan udah dibahas mengenai head to toe. Kenapa kita harus melakukan pemeriksaan head to toe, Bu? Ya. Oke, terima kasih.
hamil atau keadaan si ibu. Kita lihat dulu dari kepalanya, ada nggak masalah kesehatan di kepala, di wajah, leher, ya. Contoh kalau di leher, contohnya kita temukan pembesaran kelenjar gondok. Ini akan berpengaruh terhadap kesehatan si ibu dan janin. Kemudian pada saat kita mengkaji di wajah, di mata contohnya ya, dari mata kita tahu identifikasi kondisi si ibu, apakah dia anemi atau tidak, atau kurang darah istilahnya ya. Nah, berarti kalau kita lihat ya, apa namanya ini biasanya yang kita cek apa? Konjungtiva tampak anemis. Sklera itu ikterik. Udah? Ada sklera, ada konjungtiva ya kan? Kalau sklera padanannya ikterik. Kalau ikterik itu indikasi gangguan empedu, gangguan hepar ya kan? Jadi kalau konjungtiva tampak anemis ya, berarti ibu kurang darah, perlulah nanti suplemen zat besi. Makanya ibu itu biasa ditambah suplemen zat besi. Untuk apa kegunaannya itu? Ya, untuk nanti mencegah perdarahan pada saat persalinan ya. Karena dari sana kita lihat nanti HB-nya. Kalau tampak anemis konjungtivanya, kita cek nanti di laboratorium berapa HB si ibu, hemoglobinnya. Kalau di bawah normal berarti betul anemi ibunya. Oke, maka harus ditangani. Berarti ibunya beresiko. Jadi harus solusi yang tepat ya. Oke, itu masih salah satu yang kita kaji dari head to toe-nya. Nanti sampai ke bawah kaki, sampai head to toe. Kalau di kaki kita tampak ude. Nah, kita temukan piting ude. Derajatnya berapa? Derajat 1, 2, atau 3. Nah, kalau ada piting udem, terus pada saat pemeriksaan lab ada protein uri, berarti ini bahaya. Ditandai lagi nanti tekanan darah yang tinggi. Berarti mungkin ibu sudah mengarah ke preeklampsia. Pernah dengar? Pernah, Bu. Oke, berarti sangat berisiko ya? Iya, Bu. Oke. Masuk kita pemeriksaan laboratorium. Di awal kehamilan memberikan data tentang perubahan fisiologis dan kehamilan dan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi. Nah, di sini perlulah pemeriksaan golongan darah, kemudian proteinnya, HB-nya, ini yang prioritas pada ibu-ibu hamil ya. Ini supaya deteksi dini apakah preeklampsia atau tidak. Ya. Kemudian hasil pengkajian yang perlu diperhatikan jika menemukan hasil seperti pada trimester 1 kalau kram perutnya, ya. Kram perut atau nyeri, bercak darah, nyeri berkemih, demam menggigil, ini bahaya pada ibu yang hamil trimester 1. Kalau sempat ada bercak darah, ini menandakan kemungkinan akan terjadi abortus, ya. Karena di trimester 1 itu sangat berisiko. Ini ibunya sangat rawan, sehingga sering itu disebutkan, disampaikan kepada ibu, Bu, kalau ini kan sudah positif, masih hamil muda, jangan banyak pergerakan ya, jangan banyak misalnya dalam perjalanan, ya kan? Supaya jangan sampai terjadi nanti goncangan-goncangan, karena istilahnya masih baru menempel di rahim, jadi jangan banyak goncangan. Kalau banyak goncangan nanti bisa keluar lagi, oke? Kemudian trimester kedua, nyeri perut atau panggul, tidak ada denyut jantung janin atau gerakan janin. Kemudian mual muntah. Biasanya mual muntah itu trimester 1. Di trimester 2 sudah berhenti. Ibunya sudah elok untuk makan, udah banyak pengen makan ini, makan itu ya. Seringkali banyak makan karena sudah enak dia rasanya, udah lewat masa mengidam. Kalau di trimester 3 nyeri perut, mual muntah lagi yang berkepanjangan, bercak darah dan dispuri. Kemudian mual muntah. Jadi sebenarnya mual muntah itu nggak akan terjadi lagi pada trimester kedua dan ketiga. Tapi kalau ada nyeri perut itu tandanya ada sesuatu yang terjadi. Kalau di masa persalinan itu nyeri kan harus ada karena ada his ya kan. Tapi di masa kehamilan nggak boleh ada nyeri, itu bahaya. Tanda-tanda risiko yang akan terjadi sesuatu. Tugas Anda semuanya untuk topik hari ini membuat pengkajian pada ibu hamil. Ada pertanyaan masalah tugas?